BKPP adalah sebuah institusi di Kabupaten Pati ini yang dengan tupoksi membantu Bapak Bupati di dalam mengelola manajemen kepegawaian. SDM memegang fungsi peranan yang sangat penting karena sukses dan keberhasilan sebuah institusi apapun adalah tergantung dari SDM. Tugas dan fungsi BKPP yang utama yang pertama adalah kami sangat konsen dan kami sangat prioritas sekali terkait dengan layanan ini. Bagaimana layanan kepegawaian ini menjadi pelayanan yang prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memuaskan pelanggan. Jadi sehingga sistem layanan kita bertumbuh dan berkembang menuju ke semua layanan menjadi online. Kemudian yang kedua adalah kita membangun SDM menjadi lebih baik. SDM seluruh PNS Kabupaten Pati. SDM di mana yang perlu ditingkatkan kompetensinya, maka kita tingkatkan kompetensinya. Saya Muhammad Saiful Iqmal, SSTP MSI, selaku Kepala Bidang Formasi dan Jabatan. Di bidang formasi dan jabatan ini terdiri dari dua sub bidang. Yang pertama sub bidang data dan informasi, yang kedua sub bidang pengadaan dan jabatan. Secara umum, tugas dan fungsi di bidang formasi dan jabatan yaitu mempersiapkan data kepegawaian sebagai dasar pertimbangan untuk pemberhentian dan pengangkatan baik dalam jabatan struktural maupun fungsional. Saya Aziz Muslim, Eskom MSI. Subbid pengadaan dan jabatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan proses seleksi penerimaan CPNS dan pegawai tidak tetap. Yang kedua, melaksanakan proses administrasi pengangkatan CPNS dan pegawai tidak tetap. Yang ketiga, menyiapkan bahan dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural dan fungsional. Yang keempat, menyiapkan bahan dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian kepala sekolah. Yang kelima, melaksanakan proses pelantikan pejabat struktural dan fungsional, serta pengukuhan kepala sekolah. Dan yang keenam, menyusun konsep surat perintah pelaksana tugas dan pelaksana harian bagi jabatan struktural dan kepala sekolah. Nama saya Widi Yoga Susetya, selaku Kasubid Data dan Informasi, di mana Subid kami mempunyai dua tugas pokok dan fungsi. Yang pertama adalah data kepegawaian, yang kedua adalah formasi pegawai. Untuk yang data kepegawaian, kita memulai dari pengumpulan data, kemudian pengolahan data, yang ketiga adalah penyajian data, di mana kesemuanya itu kita olah melewati sistem informasi manajemen kepegawaian atau yang disebut dengan SIMPEK. Kemudian yang kedua adalah formasi pegawai, di mana sebagai dasar untuk pengadaan pegawai ataupun mutasi pegawai diperlukan suatu adanya data tentang formasi pegawai, di mana kita setiap tahunnya akan melakukan penyusunan formasi pegawai yang kemudian akan kita laporkan kepada Kementerian PAN dan RD. Nama saya Munadi sebagai Kepala Bidang Diklat BKPP Kabupaten Pati. Bidang kami di bidang diklat terbagi menjadi dua sub bidang. Yang pertama yaitu sub bidang diklat kepemimpinan dan yang kedua sub bidang diklat teknis dan fungsional. Secara keseluruhan, tugas di bidang kami adalah meningkatkan kualitas sumber daya aparatur demi peningkatan kompetensi ASN. Saya Triadi Nugroho, tugas di Subbid Diklat Kepemimpinan, kita harus memperhatikan visi misi Bapak Bupati dalam hal meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Diharapkan para pejabat ini nanti dalam memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu transparansi, akuntabel, dan cepat.
Demikian gambaran dari tugas pokok fungsi di sub bidang diklat kepemimpinan. Saya Darwanti dari sub bidang diklat teknis dan fungsi BKPP Kabupaten Pati. Salah satunya dari tupoksi subid diklat teknis dan fungsi adalah melaksanakan analisa kebutuhan diklat teknis dan fungsi berdasarkan formasi dan jabatan dalam rangka terwujudnya aparatur yang profesional. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah dengan tegas menyatakan bahwa ASN merupakan suatu profesi yang didasarkan pada kompetensi dan profesionalitas suatu jabatan. Hal ini ditekankan untuk memantapkan aparatur sebagai abdi negara yang melayani kepentingan publik yang diperlukan birokrat yang profesional dan memiliki integritas serta kompetensi di bidangnya. Demikian secara garis besar untuk tugas dan fungsi di Diklat Teknis Fungsional Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kabupaten Pati. Nama saya Abdul Haris. Saya Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, membawahi 2 subbid, yaitu subbid Pembinaan Pegawai dan subbid Kesejahteraan Pegawai. Amanah konstitusi mengatakan ada di Undang-Undang ASN bahwa PNS harus melakukan bekerja secara disiplin. Kalau tidak, maka dia dijatuhi hukuman disiplin. Jadi kita menangani pegawai secara keseluruhan, kita harus melakukan konsep pelayanan kepada PNS secara adil dan menyenangkan. Saya kira ini, terima kasih. Saya Rumiati, bertugas di bidang pembinaan dan kesejahteraan BKPP Kabupaten Pati. Tugas saya antara lain 1. Melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap ASN. Yang kedua, mempersiapkan keputusan hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memproses permohonan izin dari ASN yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, memproses permohonan izin ASN yang akan melakukan perceraian dan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kelima, melaksanakan penilaian kinerja SKPD berprestasi dalam rangka peningkatan kinerja SKPD. Saya Siti Solihatin, Kasubid Kesejahteraan Pegawai pada BKPP Kabupaten Pati. Secara umum, tugas pokok kesejahteraan pegawai yaitu melayani pegawai dalam hal pemrosesan cuti pegawai negeri, pemrosesan usulan karis karsu, kartu suami, kartu istri, dan kartu pegawai ke BKN Yogyakarta, dan usulan kartu peserta Taspen ke PT Taspen Semarang. Pengusulan penetapan JKK, JKM bagi PNS yang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal karena tugas. Membuat kajian tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, pengusulan penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS yang telah memenuhi syarat masa kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan memenuhi syarat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama saya Sri Mulyani. Saya di sini selaku Kepala Bidang Kinerja dan Mutasi BKP Kabupaten Pati. Adapun bidang kinerja dan mutasi BKP Kabupaten Pati ini mempunyai 2 subbid, yaitu 1 subbid kepangkatan dan kinerja, yang kedua adalah subbid pemindahan dan pemberhentian PNS. Untuk subbid kepangkatan dan kinerja ini mempunyai tugas pokok dan fungsi memproses kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemkab Pati. Kemudian selanjutnya adalah subbid
pemindahan dan pemberhentian PNS, punya tugas pokok dan fungsi yaitu memproses pemberhentian PNS karena pensiun. Kemudian selanjutnya adalah memproses mutasi PNS, jadi mutasi wilayah kerja. Kemudian selanjutnya adalah pengangkatan CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemkab Pati. Nama Suwondo, Kasubit Kepangkatan dan Kinerja. Di Subit Kepangkatan dan Kinerja mempunyai tugas pokok fungsi, diantaranya adalah melaksanakan kegiatan kenaikan pangkat, kemudian melaksanakan kegiatan kenaikan gaji berkala, selanjutnya melaksanakan kegiatan fasilitasi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kemudian melaksanakan kegiatan fasilitasi ujian dinas, dan selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan fasilitasi penandatanganan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan peninjauan masa kerja bagi PNS se-Kabupaten Pati. Saya Hartini SEMM, selaku Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian. Secara umum, tugas dan tupoksi di Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian merencanakan dan mengonsep rencana program kerja serta membagi tugas dan membimbing bawahan dan melakukan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk memelancar pelaksanaan tugas. Memproses mutasi PNS baik mutasi keluar maupun masuk, antar kabupaten, antar provinsi, dan antar OPD, serta memproses pemberhentian pensiun PNS karena PUP, batas usia pensiun, karena APS atas permintaan sendiri, karena alasan lain. Demikian tugas dan tupoksi di Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian. Terima kasih. Saya Widya Astuti SIPMM, selaku Kasubag Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati. Tugas pokok dan fungsi di Subag Keuangan ini ada 3. Yang pertama, penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang. Untuk tugas pokok ini kami melaksanakan 3 fungsi, yaitu fungsi perbendaraan, fungsi controlling atau pengendalian, dan fungsi pembukuan. Untuk tugas pokok yang kedua adalah penyusunan laporan keuangan semesteran. Penyusunan laporan keuangan semesteran ini merupakan realisasi anggaran untuk semester yang pertama. Kemudian untuk tugas pokok yang ketiga adalah penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Merupakan realisasi anggaran program dan kegiatan BKPP Kabupaten Pati selama 1 tahun anggaran. Besaran realisasi anggaran untuk 1 tahun ini merupakan salah satu indikator capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati. Saya Ainun Nadiroh, SSTP MSI, jabatan sebagai Kepala Subbagian Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati. Secara keseluruhan, tugas dari bagian program adalah melakukan perencanaan dan pelaporan kinerja instansi pemerintah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Nama saya Darmini SEMM sebagai Kasubag Umum BKPP Kabupaten Pati. Secara keseluruhan, tugas di Subbagian Umum adalah mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsifan, menyusun pelaksanaan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan, serta pelaporan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas di BKPP Kabupaten Pati. Harapan kita BKPP bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi kinerja yang lebih baik, dan ke depan bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap pemerintah dan khususnya Kabupaten Pati ini di dalam melayani masyarakat. Moto kami adalah OK, jadi objektif, komitmen, dan excellent. Dalam kalimat ringkas, BKPP melayani dengan baik, memuaskan pelanggan, melayani dengan sempurna.
Kemudian semangat kita adalah semangat 45. Di satu sisi kita ingin gelora 45 itu selalu dalam dada-dada kita. Kemudian di sisi lain 45 ini adalah sebuah singkatan empati, peduli, dan melayani. Sehingga di dalam setiap apel kita gelorakan semua kepada semua karyawan BKPP dengan semboyan BKPP, oke, semangat 45.